Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rasyad Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Ahmad Marsito, Gus Nurul Ilmi Badut Gus Kafa Ainul Aziz. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Islam Sabilulang, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Islam Sabilur Rasyad, serta adik-adik peserta pengenalan lingkungan sekolah yang kami sayangi. Pertama-tama, marilah kita sampaikan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya telah memberikan hidayah dan nikmatnya, serta kita semua dapat melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah pada hari Selasa 13 Juli 2021 secara virtual. Tak lupa, marilah kita sanjungkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah khatimul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin. Pada pagi ini, perkenalkan, saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Materi literasi. 4. Materi tentang program ekstrakurikuler. Hadirin sekalian yang berbahagia, acara pertama pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar. Amin. Adik-adik peserta EPLS 2021 yang berbahagia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adik-adik semua dimohon berdiri. Mohon maaf karena ada dipersilakan duduk kembali. Adik-adik yang kami sayangi, acara selanjutnya adalah materi tentang literasi. Kepada Ustadz Islah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa kepada yang terhormat anak-anakku, siswa-siswi SMP Islam Sabilur Rasyad. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan PLS pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, untuk melakukan hal-hal yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga nanti kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, peserta pengenalan lingkungan sekolah yang saya cintai dan saya banggakan,
Hari ini nanti kalian akan mendapatkan 2 materi. Yang pertama adalah terkait dengan literasi dan yang kedua nanti terkait dengan ekstrakurikuler. Oleh karena itu nanti dilanjutkan juga nanti ada pemilihan ekstrakurikuler. Untuk yang pertama terkait dengan literasi, tolong ini disimak paparan yang akan saya sampaikan. Perlu diketahui bahwasanya literasi dasar itu ada 6. Ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, dan literasi budaya dan kewargaan. Ini nanti akan kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama itu apakah literasi baca tulis itu? Literasi baca tulis itu adalah memahami isi teks tertulis, baik yang tersirat maupun tersurat, dan menggunakannya untuk mengembangkan potensi dan potensi diri. Jadi kalau ada teks ya tertulis, itu kita biasakan untuk memahaminya dengan sebaik-baiknya. Contoh, kalau seseorang mendapatkan resep dokter misalkan, maka orang tersebut atau seorang apoteker maka dia akan membacanya dengan cermat. Ini obatnya apa, dosisnya seberapa, berapa kali dalam diberikan pada orang yang sakit. Kalau kamu beli obat, di balik obat itu biasanya ada tulisannya, khasiatnya apa, efek sampingnya apa, kemudian dalam sehari minumnya berapa kali. Itu harus dibaca, itu harus dipahami. Kalau tidak, kalau terjadi kesalahpahaman dalam membaca teks itu bisa fatal. Oleh karena itu biasakanlah untuk senantiasa membaca teks itu dengan sebaik-baiknya. Jangan malas untuk membaca. Kalau sampai malas baca nanti bisa salah paham, pemahamannya menjadi keliru. Kemudian selain baca, menulis juga penting untuk menuangkan gagasan dan ide-ide dalam suatu tulisan. Kalau kamu sering baca, pengetahuannya semakin banyak, maka diperlukan untuk menuliskannya agar gagasan kamu itu bisa dibaca oleh orang lain, agar ide-ide kamu itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, ya anak-anak ya, jadi biasakanlah untuk senantiasa membaca, karena ini sangat penting sekali. Jangan sampai malas membaca. Kadang ada pengumuman di sekolah atau di mading sekolah, kadang kita tidak baca, terlewat begitu saja. Nah, ketika pada saatnya atau acara itu akan dilaksanakan, ternyata kita tidak tahu. Kadang kita harus tanya kepada teman kita. Nah, itu menandakan bahwasanya anak tersebut literasi bacanya masih kurang. Nah, kalau ada pengumuman atau apapun nanti di sekolah, itu hendaknya dibaca, dipahami. Kapan acara ini dilaksanakan? Di mana tempatnya? Apa yang harus dipakai? Ya, jam berapa? Nah, itu harus betul-betul dibaca dan difahami. Tidak hanya dilihat saja. Oke, itu yang terkait dengan baca tulis. Saya kira cukup. Nah, bagaimana agar kalian punya kebiasaan membaca? Nanti ketika kalian berada di sekolah, itu ada kegiatan membaca buku 15 menit, membaca buku non-teks 15 menit sebelum pelajaran. Ini nanti insya Allah di kelas-kelas itu akan disediakan pojok baca. Yang di situ ada buku-bukunya, disediakan bukunya. Untuk apa? Untuk membiasakan anak-anak
senantiasa senang, gemar untuk membaca. Kalau tidak dibiasakan, nanti ketika ada teks yang panjang, itu kalian malas untuk membaca. Oleh karena itu perlu ada pembiasaan. Kemudian menulis. Kebetulan anak-anak di SMP Islam Sabilur Rasyad ini setiap tahun itu ada anak-anak yang mereka mampu, ada yang membuat cerpen, membuat novel gitu ya. Jadi kemudian biasanya juga ada lomba untuk resensi buku atau lomba menuliskan pengalaman pribadi itu dalam rangka untuk meningkatkan literasi itu tulis. Nah, oke, sekarang saya lanjutkan ke literasi selanjutnya. Selanjutnya ada literasi numerasi. Ya, anak-anak, kadang yang kita baca itu tidak hanya berupa kata-kata, terkadang berupa angka, berupa grafik, berupa tabel, atau berupa bagan. Nah, literasi numerasi ini adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar. Jadi kecakapan untuk menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, dan bagan. Nah, kadang yang kita baca itu tidak selalu berupa kata-kata. Kadang berupa bagan seperti ini, ada berupa diagram, ya. Maka kita juga harus tahu apa maksud dari diagram tersebut, apa maksud dari data yang ditampilkan tersebut. Nah, misalkan ini ya, ini ada literasi tentang numerasi. Nah, jika sebuah minibus memuat 12 orang, ada 40 orang yang akan bertamasya. Berapa bus yang diperlukan agar semua orang itu ikut bertamasya? Nah, kalau dalam matematika itu berarti kan 40, ya 40 orang itu dibagi 12, berarti dapatnya 3. Berarti ada 3, sisanya 4. Nah, kalau dalam bentuk desimal itu 3,3. 3,3 itu kalau dibulatkan adalah 3. Jadi itu bis yang dibutuhkan kalau dibulatkan menjadi 3 itu dalam matematika. Kalau dalam numerasi beda. 40 bagi 12 itu 3, sisanya ada 4. Nah, kemudian karena semuanya ingin bertamasya, maka bus yang dibutuhkan adalah 4 bis. Karena 3 bis yang berisi 2 orang, kemudian 1 busnya lagi 4 orang. Jadi dengan begini kalian bisa memahami matematika itu kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja misalkan kegiatan di sekolah nanti terkait dengan numerasi? Misalkan membuat proyek-proyek numerasi sederhana di dalam kelas. Nah, di SMP Islam Sabilur Rasyad ini pernah ada kegiatan proyek sederhana terkait dengan numerasi. Apa itu? Yaitu anak-anak mereka mengukur gedung sekolah ini, ruangan yang ada di sekolah. Nah, kemudian mereka cocokkan apakah gedung ini ukurannya sudah sesuai dengan standar ataukah belum. Nah, contoh lagi, mereka pernah mengukur bak cuci air. Nah, biasanya di kamar mandi atau setelah dari di masjid itu biasanya setelah dari kamar mandi itu ada bak kolam cuci air.
biar airnya tidak najis, biar kakinya itu tidak najis dari kamar mandi kemudian ke bak cuci air untuk menyucikan. Nah itu bisa dihitung. Ini ukurannya berapa ya bak kolam ini? Volumenya berapa ya? Apakah volumenya ini sesuai dengan sudah mencapai 2 kulah ataukah belum? Nah itu contoh-contoh kegiatan numerasi. Oke. Berikutnya anak-anak, ini ada literasi digital. Literasi digital. Nah ini apa itu literasi digital? Yaitu kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Nah, kita sekarang ini berada di era digital. Nah, dengan era digital itu kita bisa berkomunikasi dengan teman kita bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, dengan orang-orang lain, tidak hanya di wilayah kita, bisa sampai keluar negeri. Nah, tapi ketika berinteraksi itu bagaimana? Harus dengan cara yang sopan, harus punya etika. Tidak boleh kita nanti berada di grup saling membuli temannya, saling mengejek temannya. Nah, itu harus dihindari. Kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi dari dunia digital. Kita harus tahu mana yang baik, mana yang tidak. Kita harus punya istilah filternya, punya saringannya. Nih, manfaat literasi digital. Yang pertama adalah menghemat waktu. Nah, kalau kita mencari referensi di internet, itu kita bisa kapan saja dan di mana saja. Kalau dulu, kalau kita ingin dapat informasi, barangkali harus pergi ke perpustakaan. Tapi sekarang tidak usah. Kita duduk berada di rumah atau dimanapun, kita tinggal membuka internet, maka kita dapat informasi yang akan kita dapatkan hemat waktu. Kemudian hemat biaya, ya, hemat biaya. Banyak situs atau aplikasi gratis di internet yang bagus-bagus, yang bermanfaat. Kemudian memperluas jaringan. Kita bisa berteman dari berbagai wilayah dan negara melalui media sosial. Kemudian bisa membuat keputusan yang lebih baik. Nah, kita bisa dengan digital itu membandingkan harga. Oh, saya mau membeli sepatu merek ini. Nah, maka kita buka toko online, di situ kita bisa lihat, oh di toko ini harganya sekian. Di toko yang sebelahnya lagi harganya sekian. Itu bisa cepat kita laksanakan karena kita mendapatkan bantuan digital tadi itu. Kemudian kita belajar bisa lebih cepat dan efisien dengan digital itu. Kemudian bisa memperoleh informasi terkini dengan cepat. Kemudian ramah lingkungan. Nah, kita baca buku atau mendownload itu tanpa harus menggunakan kertas. Nah, itu berarti kalau kita tidak menggunakan hemat kertas, berarti kan kita hemat bahan baku kertas itu kan berasal dari kayu ya. Nah, kalau kertasnya itu digunakan terus, maka hutannya itu menjadi gundul karena diambili kayunya untuk dibuat kertas. Nah, dengan digital ini kita tidak terlalu banyak menggunakan kertas sehingga hemat kertas, berarti itu ramah lingkungan. Dan berikutnya memperkaya keterampilan. Nah, kita bisa melihat banyak sekali tutorial-tutorial yang ada di YouTube.
kemudian percobaan-percobaan sains yang itu bisa kita praktekkan. Itu manfaatnya literasi digital banyak sekali. Kemudian tips aman dalam menggunakan internet, ya. Yang pertama, gunakan antivirus. Kemudian untuk keamanan tidak memberitahukan sandi. Nah, ini biar tidak gampang dibobol oleh orang lain. Kemudian berikutnya, menghindari bullying. Ya, tidak mengirimkan pesan, gambar, atau video yang bisa menyakiti orang lain. Tidak boleh mengirimkan pesan mengejek orang lain, membuli orang lain, menghina orang lain. Kemudian berita bohong. Jangan sampai kita ikut-ikut menyiarkan atau menyebarkan berita bohong. Dicek dulu kebenarannya, diperiksa ulang isi beritanya. Jangan langsung dapat informasi langsung disebar. Kalau itu yang kita lakukan berarti kita ikut menyebarkan berita bohong. Anak-anak, intinya adalah literasi digital itu sangat penting, sangat banyak manfaatnya, akan tapi harus diikuti dengan etika yang baik, harus diikuti dengan rasa tanggung jawab. Itu. Berikutnya ada literasi sains. Apa itu literasi sains? Yaitu kecakapan untuk putusan yang tepat secara ilmiah agar kita dapat hidup dengan lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih baik. Kita biasakan untuk senantiasa melihat fenomena yang ada di sekitar kita itu menggunakan langkah-langkah ilmiah, yaitu kita harus mencermatinya terlebih dahulu, kita kumpulkan data-data terlebih dahulu. Ya, dengan literasi sains maka kita akan mampu memilih informasi ilmiah yang tepat. Kita bisa memahami gambar, bagan, dan tabel pada informasi ilmiah. Nih. Kemudian selalu berpikirlah dan bersikaplah seperti seorang penemu atau peneliti. Kalau kamu punya sikap ilmiah, kamu akan selalu ingin tahu. Kemudian selalu berpikir kreatif. Kemudian berani mencoba dan mencoba lagi. Kemudian tidak berhenti belajar. Apa saja kegiatan literasi sains yang di sekolah? Contohnya adalah menanam, merawat, mengamati, dan mencatat, mempresentasikan pertumbuhan tanaman. Itu salah satu contohnya. Atau kamu nanti di sekolah bisa menciptakan alat, bagaimana cara membuat alat untuk menyirami tanaman menggunakan alat yang otomatis begitu. Pokoknya setiap jam sekian maka alat ini bisa menyirami tanaman tanpa kita sendiri yang menyiram. Nah, itu bisa menemukan hal-hal seperti itu tatkala kalian nanti punya literasi sains. Nah, di sekolah ini nanti literasi sains ini akan ada programnya untuk melakukan penelitian sederhana yang ada di lingkungan sekolah, dan itu akan ditugaskan tugas mandiri terstruktur. Nanti ada Bapak Ibu guru yang memberikan penugasan, misalkan coba kamu tanam tanaman ini, kemudian dirawat, diamati,
berapa pertumbuhannya dalam sehari satu minggu. Kemudian setelah kamu amati, kamu menyampaikan pengamatan kalian itu kepada teman-teman lain. Dan yang terakhir ini adalah literasi budaya dan kewargaan. Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Di arus budaya globalisasi ini, terkadang kita melupakan budaya-budaya lokal atau budaya-budaya nasional. Sehingga kita terkadang lebih kenal dengan K-pop, artis Korea, daripada budaya yang ada di sekitar kita. Budaya yang ada di desa kita, itu malah kita tidak kenal. Oleh karena itu, kita harus mempunyai literasi budaya untuk memahami apa sih budaya-budaya yang ada di sekitar kita itu, dan bagaimana sikap kita agar budaya tersebut tetap ada, tetap lestari, agar budaya kita itu tidak kalah tergerus oleh budaya-budaya global lainnya yang berasal dari luar. Jadi budaya kita malah hilang, malah kita mengambil budaya dari luar. Padahal kalau kita mau memahami budaya yang ada di sekitar kita, budaya bangsa kita, itu nanti kita akan bisa menemukan banyak sekali budaya-budaya yang milik kita sendiri itu yang sangat bagus, dan perlu untuk dilestarikan. Kemudian ada literasi kewargaan, yaitu kemampuan memahami hak dan kewajiban seorang warga negara. Kita sebagai warga negara harus tahu kewajiban kita. Misalkan nanti kalau kamu sudah besar membayar pajak, kemudian termasuk nanti kalian punya, kalau di keluarga itu membuat kartu keluarga, ada KTP, ya kalau usia-usia kalian nanti ini harus membuat KIA, kartu identitas anak. Nah, ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan kewargaan. Sebagai warga negara kita harus tahu. Nah, nanti kalau kita sudah besar, ketika kita mau berkendara sepeda motor, kita harus punya SIM, itu harus tahu. Kalau sudah berusia 17 tahun ke atas harus punya KTP. Nah, itu harus tahu. Oh ya, yang terakhir, literasi finansial, mohon maaf. Ini terakhir. Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep risiko, keterampilan, dan motivasi dalam konteks finansial. Nah, kalau kita punya literasi finansial, maka kita akan mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bisa merencanakan keuangan dengan lebih baik. Nah, ini kalian nanti misalkan dapat uang saku dari orang tua, maka kalian harus bisa mempergunakan keuangan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan ketika di awal dapat kalian boros, kemudian nanti di akhir tanggal tua uang kalian sudah habis. Itu berarti kalian belum mempunyai literasi finansial yang baik. Jadi nanti di sekolah
akan diberikan pemahaman bagaimana cara mengelola uang saku dengan bijaksana. Itu saja anak-anak kegiatan terkait dengan literasi ini. Hari ini adalah kalian sekedar tahu, nanti di sekolah akan dikuatkan lagi dengan berbagai program-program sekolah yang terkait dengan literasi. Itu aja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik semua sudah paham belum seputar materi literasi yang disampaikan Ustadz Islah tadi? Jika ada yang belum paham bisa bertanya. Silakan angkat tangannya. Oke adik-adik semua, kita tentang bagaimana tentang program ekstrakurikuler kepada Ustazah Zulina Dwi Lestari, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kameranya dinyalakan dulu ya, biar Belina bisa lihat wajahnya masing-masing. Ayo. Siapa yang belum ya? Mas Zaki Gimang, Mas Reza Maulana, Mas Hisrul Wiam. Ayo, wajahnya dilihatkan semua dulu ya. Dinyalakan videonya. Mana yang lainnya? Ya. Nizar, Mas Nizar dinyalakan. Mas Reza, Mbak Akila. Masih banyak yang belum dinyalakan videonya. Ada tanda gambar video itu dinyalakan ya. Bu. Ayo semuanya, Bu Lina tunggu. Videonya dinyalakan biar kelihatan wajahnya semua. Nah, gitu. Ya, Mas Dava dinyalakan lagi videonya. Sudah ya. Dinyalakan aja videonya terus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Bu Yulina Dwi Lestari. Nanti Ibu yang akan menjadi koordinator ekstrakurikuler kalian di SMP Islam Sabilur Rasyad. Selain itu nanti Bu Lina juga akan mengajar bahasa Indonesia. Anak-anak, tolong penjelasan Bu Lina hari ini didengarkan baik-baik ya, karena ini nanti akan berkaitan dengan
ekskul apa yang kalian pilih dalam waktu 1 tahun ke depan? Ya, jadi sebelum itu Bu Lina akan memutarkan video ekskul yang ada. Anak-anak sambil menunggu videonya yang nanti akan di-share oleh Bu Aan, Bu Lina akan menjelaskan ada beberapa jenis ekskul di sekolah kita. Kalau mau mencatat silakan, karena di sini ekskulnya ada 15 jenis ekskul. Nah, ini videonya sudah ada ya. Jadi ini ya anak-anak, ekskulnya itu terbagi atas 2 ekskul yang harus kalian lakukan. Yang pertama yaitu ekstrakurikuler wajib dan yang kedua itu ada ekstrakurikuler pilihan. Yang wajib itu adalah ekstra pramuka. Lah, ekstra pramuka ini nanti akan diadakan setiap hari Sabtu. Lah, itu dilaksanakan hari Sabtu pukul 10 ya anak-anak. Pukul 10 jadi hari Sabtu itu kamu ada pelajaran 4 jam pelajaran, setelah itu istirahat, baru kamu melakukan ekskul pramuka. Selanjutnya ekskul pilihan. Ekskul pilihan ini ada 14 jenis ekskul. Yang pertama itu ada PMR. Yang kedua ada karya ilmiah remaja atau KIR. Yang ketiga ada ekstrakurikuler kaligrafi. Yang keempat ada ekstra jurnalistik. Yang kelima ada ekstrakurikuler tenis meja. Selanjutnya ada ekskul catur. Lalu ada ekskul badminton. Ada ekskul pencak silat. Lalu ada ekskul futsal. Selanjutnya ada seni baca Al-Quran atau SBQ. Lalu ada Al-Banjari. Kalau Al-Banjari ini nanti pasti akan ditampilkan setiap kalian pengambilan rapot. Setiap bulan. Lalu ada ekskul volley. Dan ada ekskul multimedia. Ini yang paling baru ya. Jadi yang ekskul ini belum ada di tahun sebelumnya dan baru di tahun pelajaran kalian. Nah, itu tadi 14 ekskul pilihan dan 1 ekstrakurikuler wajib. Anak-anak, untuk ekstrakurikuler wajib tadi itu kan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 10 ya. Nah, untuk ekstrakurikuler pilihannya yang 14 ini nanti itu dilaksanakan setiap hari. Misalnya Mas siapa ya? Mas Indoyete namanya siapa? Mas Indoyete nama aslinya siapa? Azam.
Azam misalnya ya, Mas Azam itu ikut ekskul futsal ya. Nah, futsal itu dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi nanti setelah pulang sekolah ada waktu istirahat 30 menit. Pukul 1 itu kita mulai ekskul pilihannya Mas Azam yaitu ekskul futsal gitu ya. Misalnya lagi Mbak Maila, benar namanya Mbak Maila ya? Mila. Oh, Mbak Mila. Misalnya Mbak Mila ikut ekskul jurnalistik ya. Jurnalistik itu diadakan hari Kamis. Jadi Mbak Maila hari Kamis sepulang sekolah ada istirahat 30 menit, setelah itu ikut ekskul jurnalistik. Jadi ekskul pilihannya itu dilaksanakan pada hari Senin sampai hari Jumat. Setiap ekskul beda-beda, nanti dibagi-bagi sesuai dengan jadwal dari pembina ekskulnya. Paham anak-anak? Paham. Ada berapa ekskul tadi? Yang pilihan ada berapa tadi? Ada 4. betul, ada 14 ekskul. Ya. Nah, 14 ekskul itu nanti dibagi menjadi 4 jenis. Ya, jenis yang pertama itu ekskul bidang olahraga. Nah, olahraga ini dibagi menjadi catur, futsal, tenis meja, voli, badminton, dan pencak silat. Jadi ada 6 yang olahraga. Oke, selanjutnya di bidang seni. Di bidang seni itu ada seni baca Quran, SBQ. Lalu ada kaligrafi, albanjari, dan multimedia atau desain grafis. Jadi di bidang seni ada 4 jenis. Lalu ada di bidang kerida, itu PMR. Yang misalnya pembalut luka, nanti kalau misalnya ada temannya yang pingsan saat upacara lah, itu yang bertugas adalah anggota PMR. Tuh. Lalu ada bidang karya ilmiah. Di bidang karya ilmiah itu ada jurnalistik dan juga karya ilmiah remaja. Gitu ya. Nah, nanti anak-anak untuk alat keperluan kamu saat mengikuti ekskul ini, kamu sediakan sendiri dari rumah. Misalnya ya Mas Dafa Rahmadani. Nah, Mas Dafa Rahmadani itu misalnya mengikuti badminton, maka dari rumah Mas Dafa harus bawa raket sendiri. Ya, paham? Misalnya lagi Mbak Ajeng mengikuti catur. Lah, maka Mbak Ajeng itu dari rumah, kalau misalnya punya bidak catur, silakan dibawa. Ya. Di sekolah itu juga sudah menyediakan, tapi jumlahnya terbatas anak-anak. Misalnya kamu ikut badminton, tenis meja, itu kan butuh alat sendiri. Mungkin kamu punya yang bagus, yang mahal, lah itu boleh dibawa. Karena sekolah menyediakannya cuma 1 pasang saja. Jadi nggak mungkin kan anak sebanyak itu cuma 1 pasang. Jadi kamu bisa menyiapkan sendiri dari rumah. Begitu ya. Misal kamu ikut kaligrafi, maka besok kalau kamu ke pondok, sudah masuk sekolah, jadi kamu juga harus sedia kuas, cat, nah kayak gitu. Kuasnya beli saja 1 set, sama catnya itu satu kotak warna, gitu. Itu disimpan sendiri. Jadi kalau kamu lomba-lomba, itu kamu sudah punya kuas sendiri. Begitu ya anak-anak. Wah, ekstrakurikuler apa kok?
Ada yang ditanyakan? Dari ke-14 ekskul ini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau peralatan Banjar Peralatan apa? Al-Banjari? Oh, peralatan Al-Banjari sudah ada lengkap di sekolah. Kalau peralatan Al-Banjari. Yang perlu kalian bawa sendiri tuh misalnya kalau kamu ikut futsal. Futsal itu berarti kamu sedia sepatu futsal sendiri dan baju futsal sendiri. Terus untuk tenis meja itu kamu cukup bawa batnya itu loh anak-anak. Batnya. Tapi kalau untuk meja tenisnya di sekolah sudah ada. Badminton itu kamu juga bawa raket sendiri, bawa sepatu sendiri, bawa baju olahraga sendiri. Gitu. Kalau multimedia Al-Banjari itu sudah ada semua fasilitasnya di sekolah. Al-Banjari itu alatnya sudah lengkap di sekolah, multimedia juga sudah ada komputernya di sekolah. Bu, kalau peralatan silat itu Bu? Peralatan silat itu kan biasanya pakai baju pencak ya. Baju pencak silat itu nanti dari pondok ada, nanti kamu bisa beli. Beli sendiri ya. Oh, jadi Pak Garnusa itu sudah menyiapkan peralatannya, tapi cuma sebagian. Jadi kamu beli sendiri ya. Untuk yang pencak silat. Kalau lagi yang untuk jurnalistik gimana? Jurnalistik. Kalau untuk yang jurnalistik. Oh, jurnalistik nggak perlu alat apa-apa, di sekolah sudah ada. Komputer, kamera sudah ada. Oh iya, cukup kamu punya flash disk ya. Flash disk. Punya flash disk kan di rumah? Nah, itu dibawa ya. Kalau volley. Kalau volley. Iya. Volley itu bola sama ya, Pak ya? Volley di sini itu sudah ada bola, net. Ya anak-anak bawa sepatu olahraga sendiri dan baju olahraga ekstra. Selain baju olahraga yang dipakai sekolah, ada lagi anak-anak? peralatan yang harus dibeli, peralatan silat yang harus dibeli. Peralatan silat. Pak Rian? Bisa dijelaskan peralatan silat apa aja, Pak? Itu dijelaskan sama Pak Rian itu, yang berbaju putih, kopiah hitam. Bernama Wahdatun Hanifah. Okay. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Rian langsung masuk karena tadi diminta oleh Ustazah Yulina untuk menyampaikan. Jadi untuk peralatan silat yang wajib adik-adik punya yang paling penting adalah seragamnya dulu. Oke, itu yang pertama. Terus kemudian nanti kalau misalnya adik-adik ingin menambah peralatan, terutama dalam hal yang suka seni, tarian-tarian silat ini, adik-adik bisa membeli tongkat dari rotan atau istilahnya namanya toya dan golok-golokan, bukan golok beneran loh ya. Golok-golokan. Cuma begini adik-adik, nanti kami dari Pagar Nusa juga sudah menyediakan toya sama golok. Cuma jumlahnya terbatas, jadi nanti adik-adik gantian sama teman-teman yang lain. Nanti kalau yang betul-betul ingin mendalami, ingin betul-betul pengen bisa masalah tarian toya ataupun tarian golok, ini adik-adik nanti bisa beli sendiri. Nanti kami dari pihak sekolah, Pak Aryan bisa menyambungkan kepada para pelatih yang memang ada hubungan dengan orang-orang luar yang biasanya menjual alat-alat peraga silat, begitu ya. Jadi yang penting adik-adik gabung dulu. Bagi yang minat bisa langsung daftar nanti, silahkan diisi ekstranya. Nanti untuk kepentingan masalah peralatan-peralatannya nanti bisa sambil jalan. Yang penting latihan dulu, gitu, Oke.
Rian, saya kembalikan langsung kepada Ustazah Lina. Monggo Ustazah. Terima kasih Pak Rian. Sudah anak-anak ada yang ditanyakan lagi untuk ekskul pilihan? Tidak. Tidak? Sudah? Ya, jelas ya. Kalau gitu sekarang berlanjut ke ekskul yang wajib. Ekskul wajib tadi kan ada ekstrakurikuler pramuka, ya kan? Nah, pramuka itu apa aja alatnya yang perlu disiapkan selain seragam? Itu perlengkapan misalnya hasduk, sabuk, topi, tongkat kalau bisa ya. Itu semua juga sudah disiapkan dari rumah ya anak-anak. Jadi ketika kalian misalnya ada persari atau lomba-lomba jambore, itu kalian sudah siap untuk diberangkatkan. Gitu ya. Untuk ekskul pramuka. Lah, anak-anak biasanya setiap ekskul ini nanti akan diadakan lomba di akhir tahun. Jadi nanti akhir tahun ketika kalian kenaikan kelas 8, antar ekskul itu akan mengadakan lomba. Semisalnya lomba pencak silat itu akan mengadakan lomba intern. Terus dipilih manakah anak yang paling baik atau yang paling bagus dalam mengikuti pencak silat. Atau lomba catur. Lah, para peserta catur tadi itu akan berlomba untuk dipilih manakah siswa yang paling bagus dalam catur. Jadi yang mengikuti ekskul pilihan dan ekskul wajib ini kan kelas 7 dan kelas 8 saja anak-anak. Jadi nanti kamu bersaing sama anak kelas 8. Itu ya. Nah, untuk ekskul pilihan setiap anak hanya dapat memilih satu jenis ekskul, tidak lebih. Dari ke-14 jenis, hanya boleh satu jenis ekskul. Nah, kalau ekskul wajib itu wajib diikuti semua anak. Begitu ya. Nah, nanti setiap ekskul itu juga akan ada absensinya anak-anak. Kalau absensinya kurang dari 80%, maka kamu akan mengulang. Atau istilahnya kalau pelajaran biasa itu diremedi. Jadi misalnya Mas Reza Maulana itu nggak hadir 3 kali, maka ketidakhadiran 3 kali nanti akan diganti. Ketika mau rapotan itu dikasih tugas untuk mengisi kehadiran Mas Reza yang 3 kali tidak hadir. Begitu ya. Terus anak-anak nanti setelah ini di grup siswa baru akan di-share link Google Form untuk kalian memilih jenis ekskul apa yang akan kalian pilih dari ke-14 tadi. Di grup MPLS. Oh ya, di-sharekan di grup MPLS. Nah, nanti Google Form itu kalian isi bersama orang tua, bersama ayah, sama ibu. Terakhir dikumpulkan jam 18.00. Lebih dari itu sudah tidak bisa ya. Jadi maksimal jam 18.00 kamu sudah mengisi Google Form itu dan sudah dikirimkan. Begitu ya anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ya. Jadi satu anak hanya dapat memilih berapa ekskul pilihan? 5. Hanya dapat memilih 1. Ya, dari ke-14 itu hanya dapat memilih 1. Tak ada bonusnya. Nanti selain ekskul ini anak-anak juga akan ada program tambahan namanya Olimpiade, pembinaan Olimpiade. Lah di situ nanti ada pembinaan Olimpiade IPA, Olimpiade IPS, dan Olimpiade Matematika. Nah, gitu. Di samping kegiatan ekstrakurikuler ini. Terus, untuk ekskul pilihan, ini kamu tidak bisa ganti ekskul di tengah-tengah semester ya. Semisalnya, siapa ya? Mbak Balkis
Mbak Balkis ini memilih ekskul PMR semester 1. Ternyata semester 2 Mbak Balkis bosen mau pindah ke ekskul jurnalistik. Itu tidak bisa. Ekskul ini harus dijalankan 1 tahun penuh dengan kehadiran minimal 80%. Gitu ya. Bu, kalau ikut voli harus bawa baju dari rumah sendiri. Iya, siapkan baju olahraga sendiri ya, Nak. Baju olahraganya, kan selain kamu punya baju olahraga yang dari sekolah, itu kamu bawa lagi tambahan. Jadi misal nanti ada lomba, ada latihan, itu bajumu itu ada stoknya, itu ada banyak. Sepatu olahraga juga disiapkan sendiri. Bawa baju berapa, Bu? 2 cukup kayaknya baju olahraga. Training sama atasan yang agak longgar gitu ya. Sama sepatunya 1 lagi. Ada lagi? Kalau untuk ekstra pramuka apa yang harus dibawa, Ustazah? Kalau pramuka itu yang penting baju pramukanya lengkap. Dari hasduk, sabuk, topi itu ya. Nanti kalau bednya ya, Ustazah. Sabuknya nanti di koperasi juga bisa. Bednya itu di koperasi juga ada. Topinya disiapkan ya dari rumah. Hasduk, topi. Apa? Topi di koperasi sekolah nggak ada. Topi kayaknya belum ada. Lebih baik beli topi di kopsis apa, Bu? Iya, beli aja anak-anak, beli dari rumah. Kalau mau berangkat ke sini beli ya, sama hasduknya, sama tongkat. Ya. Disiapkan aja. Ustazah, Ya, biasanya kan ada tambang sama pisaunya itu. apa? Biasanya ada tambangnya sebelah kanan, terus pisaunya sebelah kiri. Oh, tali. Ya. Oh iya, bawa tali. Pisaunya nggak usah. Talinya ya siapkan. Ya. Biasanya kamu kalau ke toko seragam itu kan gini, peralatan apa pramuka lengkap kan di apa aja di situ nanti dibeli. Topinya, hasduknya, talinya gitu ya. Ada lagi yang bertanya? Yang ekskul pilihan? Kalau untuk ekstra PMR gimana, Bu? Kalau ekstra PMR itu alat-alatnya sudah ada semua di sekolah. Nanti biasanya kamu akan tinggal beli baju PMR. Nanti biasanya kalau sudah pertemuan pertama, kakak pembinanya itu akan rundingan sama kamu. Oh, kita buat baju PMR warna apa tahun ini kayak gitu. Biasanya sudah disiapkan semua sama kakak pembinanya. Kalau yang PMR. Kalau yang badminton itu apa aja, Ustazah, yang harus dibawa? Badminton selain baju olahraga, sepatu, raketnya kamu bawa 1, sama itu, koknya itu. Kalau punya, bawa aja 1 slot. Disimpan sendiri nanti di kamar. Itu. Biasanya kan sepatu badminton itu beda ya anak sama sepatu olahraga. Nah, itu kalau misalnya kamu punya boleh dibawa. Ada lagi yang menanyakan? Kalau ekskul Banjari apa saja yang harus dibawa di rumah? Ekskul Banjari alat-alat sudah ada nak di sini. Tidak perlu bawa apa-apa. Oh iya Bu, makasih ya. Ya. Ada lagi? Ya. Boleh disebutkan kembali ekskul pilihannya? Ekskul pilihannya itu ada 4 bidang. Yang pertama bidang olahraga. Olahraganya ada catur, futsal, tenis meja, voli, badminton, dan pencak silat. Terus ada bidang seni. Bidang seni itu ada seni baca Quran, kaligrafi, banjari, dan multimedia.
Lalu ada bidang krida. Bidang krida itu PMR. Yang terakhir bidang karya ilmiah. Itu ada jurnalistik dan juga KIR. Ada lagi yang tanya? Kalau dihitung kok cuma 13 ya Ustazah? Hah, 13? Bentar, 6, 4, 10, 14 itu sama ekskul wajibnya. Oh ya. Sama pramuka. Terima kasih Ustazah. Iya, sama-sama. Ada yang tanya lagi? Peralatan untuk kaligrafi ada yang tanya. Peralatan kaligrafi itu tadi kamu beli kuas 1 set sama catnya. Kalau ekskul yang milih 2 boleh nggak, Bu? Ekskulnya milih 2? Ekskul pilihan? Iya. Nggak bisa. Ekskulnya maksimal 1 anak 1 ekskul. Dipilih yang benar-benar kamu suka dan yang benar-benar kamu inginkan. Badminton. Badminton, iya boleh, nggak apa-apa. Ada lagi? Nanti kalau kurang jelas, nanti kamu lihat videonya, video ekskul, itu sudah diupload di YouTube. Nanti dicek ya. Kalau olimpiadenya gimana Ustazah? Olimpiade nanti dipilih dari sekolah. Ada tes terus dipilih. Jadi kan biasanya itu ada lomba apa KSN itu loh, KSN yang tingkat nasional lah, itu nanti dipilih dari anak-anak yang ikut Olimpiade IPA, Matematika, dan Olimpiade IPS. Nanti kalian akan seleksi. Dulu udah pernah ikut di SD tapi sertifikatnya belum keluar. Oh iya, nanti kalau anak-anak, kalau kalian punya pengalaman lomba, sertifikat juara atau piagam, nanti bisa disetorkan ya. Nah, itu kan nanti bisa kita tuh bisa tahu ternyata kamu bisanya di mana. Jadi kalau di sekolah ada lomba, kita bisa memilih kamu yang sudah pernah ikut lomba sebelumnya. Kalau hanya sertifikat ikut lombanya saja gimana, Ustazah? Ikut lomba apa dulu? Yang Olimpiade IPA. Boleh, nggak apa-apa sertifikatnya. Nanti biar Bu Lina kasih tahu ke pembinanya. Jadi paling tidak kan kamu ada pengalaman lomba gitu ya. Jadi nanti diasah lagi di SMP. Kalau sertifikat badminton boleh, Bu? Sertifikat apa? Badminton. Boleh. Itu lomba ya? Kalau saya sertifikatnya belum keluar. Nggak apa-apa Adanya ya. mendadak. Iya, nggak apa-apa. Nanti ditulis aja, laporan aja nanti ke wali kelasnya. Yang punya sertifikat menang lomba apapun nanti dilaporkan ke wali kelasnya ya. Jadi nanti kalau kamu kalau ada lomba-lomba nanti Bu Lina tinggal milih, oh ini pernah ikut lomba, langsung Bu Lina ikutkan. Gitu. Sudah jelas anak-anak? Ada lagi yang ditanyakan? Tidak, terima kasih Bu. Betul. Sudah, Bu. Bisa ya. Semoga jelas. Nanti jangan lupa diisi Google Form-nya. Dikumpulkan maksimal jam 18.00. Terima kasih. Sampai ketemu lagi saat kembali ke sekolah ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir adalah penutup dan doa. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dibacakan oleh iya kata beliau di Masih semangat adik-adik? Masih. Alhamdulillah tadi Bu Lina sudah menyampaikan tentang ekstrakurikuler. Silakan nanti semuanya ya ngobrol sama bapak ibunya, tanya sama ayah sama bundanya tentang ekstra apa yang mau dipilih. Oke? Nah, itu nanti akan sampean jalani kurang lebih selama 1 tahun untuk program ekstrakurikulernya. Dan usahakan jangan sampai ganti, karena boleh ganti ketika naik di kelas 8-nya. Jadi 1 tahun itu betul-betul dilateni, dilaksanakan dengan baik. Oke. Mari anak-anak, sebelum pertemuan pada hari ini kita berdoa semuanya. Kita berdoa agar apa yang hari ini dipelajari dari yang pertama tadi tentang literasi, kemudian dari program ekskul yang disampaikan Bu Lina menjadi ilmu yang manfaat, jadi ilmu yang berkah untuk adik-adik semuanya. Monggo kita berdoa, minta tolong yang soalnya masih aktif silahkan di silent dulu, kameranya silahkan diaktifkan, dan minta tolong ya jangan komen dulu ya, usahakan jangan komen dulu, komennya ditutup dulu ya. Kameranya saya minta tolong semuanya dibuka dulu, soalnya dimatikan. Kameranya dibuka, soalnya dimatikan. Ya, saya tunggu, masih ada beberapa yang masih belum buka kamera. Ya, buka kameranya semuanya, terus kemudian kita doa bareng-bareng. Sampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi ajmain. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih hajatana hawaiji dunya wal akhirah, hawaiji dunya bil maisarah wal barakah, ilmun nafi'ah, rizqan wasi'ah, kathirah, halalan thayyibah, mubarakan fi, wa hawaijil akhirah bi husnil khatimah wal maghfirah wa ridha wa syafa'ah wa dukhulul jannah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara, wa jami' ustadina wa lima syekhina wa muallimina wa syuyukhi masyikhina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian anak-anak